Istri almarhum Brigadir Muhammad Nur Hadi, Elma Agustina, mendatangi markas Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Jumat 18 Juli 2025 lalu. Ibu dua anak ini datang bersama saudara dan dua kuasa hukum keluarga. Elma kini memberanikan diri datang ke Polda NTB untuk mencari keadilan dan kepastian penanganan kasus kematian sang suami. Brigadir Muhammad Nur Hadi, mendiang suami Elma, meninggal saat menemani dua atasannya di Villa Gili Trawangan. Meski penyidik Polda NTB sudah menetapkan 3 orang tersangka, hingga saat ini pelaku utama pembunuh Nur Hadi belum jelas. Dan mengagetkannya, almarhum ini kan meninggal ketika bersama atasannya. Pembunuhan Brigadir Nur Hadi ini sebenarnya secara lebih holistik ya. Ini adalah ujian bagi penegakan hukum yang ada di Indonesia. Ini tantangan betul buat kepolisian ini untuk mengungkap motif ini. Ketika memang kemudian nanti diperlukan dari Mabes Polri dialihkan perkara ini, ya lebih baik sih sebenarnya. Halo Tribuners, jumpa lagi di acara Trilogi, Tribun Lombok, Dialog, dan Inspirasi. Kita masih membahas soal kasus kematian Brigadir Nur Hadi yang sampai saat ini masih banyak menyimpan misteri. Dan teka-teki siapa pelaku pembunuhan belum terungkap. Untuk membahas ini, di studio saya sudah bersama Bang Dr. Hendra Sudrajat, Managing Director Firma Hukum Hendrajat. Selamat datang, Bang. Selamat datang Wah, kembali. ini perjalanan jauh dari Lumayan lah ya. dari Sulawesi, dari Sumsel ya. Dari Sumsel, Sumsel. Terus ke Lombok ya, Lombok Timur. Dan baru tiba kemarin, Bang. Kemarin baru Ya? tiba. Oh, iya. Terima Alhamdulillah. kasih sudah hadir di studio kami, Bang. Kolaborasi yang penting dengan media. Iya, benar. Dan yang kedua adalah kuasa hukum dari keluarga almarhum Brigadir Nur Hadi, Bang Giras Genta Tiwi Krama. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Sehat-sehat, Bang ya? Alhamdulillah. Pengacara muda yang harus terus memperjuangkan keadilan di bumi, di negeri inilah. Iya. Harus maju terus nih. Iya, siap. Ya, kita hari ini akan membahas masalah yang cukup serius, Pak Dokter. Ya. Dan Bang Giras, tapi ini Tribuners baru tahu ini Abang Hendrajat tiba di Lombok. Biasanya di Makassar, Bang ya? Biasa di Makassar, Iya. biasa di Palembang, dan Sehari-hari terbiasa di Jakarta. Pak Dokter jadi dosen, pengacara atau apa? Ya, saya sebagai seorang dosen, juga sebagai lawyer, dan juga sebagai mediator. Mediator. Di pengadilan agama dan pengadilan negeri seperti itu. Pengadilan negeri Di Palembang. di Palembang. Di Palembang. Sehari-hari stay di Palembang, Palembang, Makassar, Jakarta. Makassar sudah nggak lagi. Makassar. Nah, ini orang Indonesia tinggalnya di mana-mana. Sekarang ke Lombok, Bang. Ke Lombok. Keluarga di Lombok atau? Istri asli Lombok. Oh, Istri ada rencana hijrah ke sini, Bang? Ya, mudah-mudahan doanya tembus. Iya. Kalau aktivitas memang di pengacara atau firma hukum? Jadi ya memang saya sebagai managing director firma hukum Hendrajat, jadi advokat, mediator, dan literasi hukum. Jadi kalau dilihat dari websitenya, memang 3 kantornya di Palembang, Makassar, dan di Lombok sendiri. Sehingga kalau berkunjung di sini ya sebagai firma hukum dong. Iya. Karena terus terang kemarin saya ini dosen, pengamat pendidikan, atau ya kita baru belum pernah ketemu face to face. Iya, baru pertama kali ya kita biasanya ketemu. kita lewat karya tulis karena Abang bisa bicara soal pendidikan. Ya, opini kemarin ya. Makanya ini Tribuners saya baru pertama kali ketemu. Tapi kalau beliau ini sudah ke kantor Tribun yang lain. Itu berarti kolaborasi dengan Tribun, grup Tribun sangat besar ya. Kalau Bang Genta kan kami tinggal di Mataram. Tapi juga baru ketemu 2 kali, Pak. Oh, 2 kali justru. Pas di rumah almarhum, sama di sini. Di sini yang kedua. 2 kali ya. Iya, tapi ya inilah terutama kita dulu pas mahasiswa ada
aktif juga di UKM ya? Iya, aktif juga di UKM. Kita mahasiswa. Dan sekarang kita ketemu di dunia nyata. Dunia nyata. Maksudnya dunia nyata itu dunia yang real. Kalau di kampus kan kita belajar gitu ya. Oke, Pak Dokter, Bang Giras, saya ingin mulai dari Bang Giras dulu nih. Ya. Ini kemarin untuk kasus almarhum Brigadir Nur Hadi, istri almarhum dan tim Bang Giras ke Polda. Ya, benar. Menemui Kapolda itu dalam rangka apa? Tujuannya gimana? Jadi memang kami menemui Kapolda waktu itu sebenarnya dengan niat untuk memberikan masukan dan saran. Karena memang pada awalnya penerapan kasus yang diberikan oleh penyidik adalah 351 ayat 3 mengenai 351 penganiayaan yang menyebabkan kematian. Nah, menurut kami ini agak kurang tepat. Karena kami menemukan ada indikasi-indikasi bahwa ini merupakan pembunuhan sebenarnya. Makanya kami berangkat bersama dengan keluarga juga menemui Pak Kapolda. Alhamdulillah di sana disambut baik dan kebetulan juga ini sejalan dengan petunjuk dari jaksa. Itu bagian dari upaya hukum atau memang sudah ini nggak percaya sama penyidik ini kok buntu terus atau gimana? Sebenarnya bukan kami tidak percaya, karena kami yakin sebenarnya kemampuan teman-teman penyidik di Polda ini sudah baik. Tapi ini dalam rangka kami upaya keluarga, upaya kami sebagai kuasa hukum keluarga untuk membuka, kan banyak misteri di dalam kasus ini. Membuka misteri, kemudian bagaimana supaya pelaku, meskipun kita belum tahu sampai saat ini siapa pelaku utamanya, itu bisa dikenakan pasal yang sesuai dengan perbuatannya. Dalam hal ini kan kita sudah lihat ada pasal berapa itu Bang yang sesuai? Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Ini kan 40? Bisa dikembangkan lagi. Kalau memang nanti ternyata ada indikasi perencanaan, itu lebih bagus kalau bisa kena pasal 340. Pembunuhan berencana. Itu yang disampaikan ke itu Kapolda. kami sampaikan secara lisan dan juga secara tertulis pada Kapolda waktu itu. Ini termasuk bagian dari litigasi atau non litigasi sih supaya menemui langsung Kapolda itu? Dalam hal ini kan kami sebagai kuasa hukum korbannya tidak dalam kapasitas litigasi karena nanti itu soal pembuktian segala macam di dalam persidangan. Itu nanti kami sebagai korban itu akan diwakilkan oleh jaksa. Ya, karena permasalahan ini kan permasalahan pidana, yang mana permasalahan pidana ini kan bukan dengan kami, beda dengan perdata, tapi permasalahan ini melanggar undang-undang, melanggar negara, gitu. Negara pidana. Seruat itukah sampai harus nemui Kapolda kasus ini, Bang? Sebenarnya dibilang ruwet ya cukup pelik karena memang kita melihat tersangkanya 2 diantaranya adalah anggota Polri. Ya ini yang membuat kita kan cukup khawatir sebenarnya. Apa bisa kasus ini terungkap dengan jelas, berikut motifnya dan juga tersangka utamanya. Maka dari itu kami harus melakukan upaya-upaya seperti itu. Oh gitu. Jadi istilahnya masih banyak hal yang tabu atau ditutupi gitu menurut teman-teman? Kalau kita bilang ditutupi, ini mungkin nanti ada mispersepsi. Tapi belum terbuka. Entah ditutupi secara sengaja atau memang belum. Sudah ada konversi pers tuh, ada konversi pers, registrasi, apa itu masih belum cukup? Sebenarnya cukup. Ya kami khawatir saja sebenarnya. Khawatir bahwa nanti tiba-tiba ada hal-hal lain yang membuat kasus ini tidak sesuai dengan kenyataan. Itu kekhawatiran kami. Sesuai dengan kenyataan. Iya, karena di awal memang pihak keluarga juga kan belum menggunakan kuasa hukum pada awalnya. Iya benar. Bahkan ke media pun takut berkomentar. Ya khawatir, karena memang ada yang mengatakan dari pihak keluarga, oh kami disarankan tidak usah pakai kuasa hukum. Kami tidak usah temui wartawan dulu. Itu yang membuat keluarga jadi kesannya agak menutup diri. Karena mungkin banyak kekhawatiran ya waktu pertama kali peristiwa. Apalagi ini kan beliau kan anggota juga. Ya, betul. Dan sama pimpinannya pula kan. Jadi mungkin ada konflik of interest yang mungkin kegamangan sampai ada. Nah target teman-teman sekarang untuk kasusnya apa?
Sebenarnya bukan target, tapi harapan. Harapan. Harapan dari pihak keluarga sebenarnya kasus ini bisa terungkap motif sebenarnya. Kemudian siapa tersangka utamanya. Siapa tersangka Iya, utama? karena bagi keluarga ini kan sangat-sangat sangat mengagetkan dan sangat menimbulkan duka mendalam. Pihak keluarga kehilangan sosok ayah, kehilangan sosok suami, kehilangan anak, kehilangan adik. Tulang punggung keluarga pula. Dan mengagetkannya, almarhum ini kan meninggal ketika bersama atasannya. Oke. Dan sayangnya tidak tahu siapa pembunuhnya. Iya, Harusnya kalau ada pimpinan di sana lebih cepat, Bang. benar. Keluarga kecewa sebenarnya dengan penjelasan-penjelasan di awal dari pihak atasan almarhum, mengatakan almarhum meninggal karena tenggelam. Oke. Itu seperti apa? Penjelasan yang diterima pihak keluarga di awal itu apa? Jadi dari pihak keluarga itu pada awalnya menerima informasi bahwa almarhum ini meninggal karena tenggelam. Oke. Memang pihak keluarga sudah ada curiga waktu itu. Kok bisa tenggelam? Di kolam seperti apa? Kecurigaan keluarga sebenarnya juga meningkat, bertambah ketika ada pihak-pihak menanyakan apakah sebelumnya almarhum ini punya riwayat penyakit. Nah, di situ mulai timbul kecurigaan. Ini penuturan dari pihak keluarga waktu itu. Kok ditanyain riwayat penyakit? Padahal kan almarhum ini sudah masuk kepolisian tentu dengan sehat. Dites. Kan? Sudah ada tes segala macam. Fisik di atas rata-rata orang lah ya. Kalau angkat. Kemudian disampaikan bahwa almarhum ini tenggelam sekitar jam 5 sore. Kemudian diangkat, ditolong, namun sayangnya nyawa tidak tertolong. Belakangan kan beredar juga video itu, Bang ya. Video almarhum masih dalam kondisi hidup, masih dalam kondisi bernyawa di sebuah kolam atau jacuzzi, karena kolam ini juga kan tingginya hanya sekitar 1 meter. Iya. Semakin itu hanya untuk ya, berendam gitu kan. Semakin memperkecil kemungkinan bahwa almarhum tenggelam. Tenggelam dalam artian tidak sengaja gitu kan. Tapi kan hasil forensik berkata beda. Berkata lain. Dari hasil forensik yang sudah disampaikan itu ada beberapa luka-luka. Di antaranya ada patah tulang steloid di sini, pangkal lidah. 80% itu karena pencekikan. Bukan tulang lidah ya. Steloid itu pangkal lidah ya. Pangkal lidah. Iya. Karena banyak juga karena bilang tulang lidah, jadi kok lidah nggak bertulang? Nggak ada tulang. Jadi netizen ya. juga bingung kan gitu. Ya. Steloid ya. Jadi di ujung sini. Di pangkal lidah, benar. Kemudian ada luka-luka di depan kepala, luka dalam di belakang kepala. Kalau dari pihak keluarga memang melihat ada darah yang keluar dari telinga, kemudian di sekitar mata. Jelas itu penganiayaan. Ada indikasi penganiayaan, tapi ditemukan juga sisa-sisa ganggang di dalam paru-paru. Ganggang itu ya di air gitu kan, air. mengindikasikan bahwa ini sudah ada kemasukan air. Artinya almarhum ini kemungkinan tenggelam karena dalam kondisi tidak berdaya atau pingsan. Berarti masih hidup kan? Masih hidup gitu atau gitu? Masih hidup tapi tidak berdaya atau pingsan. Karena udah hilang kesadaran gitu ya, bekas pukulan. Kalau kita analisa kan sebenarnya itu kalau memang penganiayaan, tidak ada niat untuk menghilangkan nyawa, kenapa dibiarkan? Masih bisa ditolong. Masih bisa. Tapi kami kan tidak tahu ya kondisi realnya seperti apa. Tapi ini analisa. Penyidik Polda sudah menetapkan 3 orang tersangka. Iya, betul. Dan sekarang berkasnya kemarin masih JPU, tapi dikembalikan. Belum lengkap karena belum ada motif dan sebagainya. Nah itu kan sudah ada 3 tersangka, Bang. Apa belum cukup untuk sampai di sana? Sebenarnya dengan ditetapkannya 3 tersangka itu sudah memberikan angin segar bagi keluarga korban. Alhamdulillah sudah ada 3 orang tersangka. Menjawab banyak kejanggalan dari awal itu. Kemudian sudah dilakukan penahanan juga, kami apresiasi betul Polda NTB. Namun dari 3 orang tersangka ini kan belum ada yang memberikan keterangan yang benar. Dari beberapa hasil lie detektor, poligraf dan sebagainya menunjukkan bahwa mereka berbohong. Lie detektor. Iya. Mendeteksi kebohongan. Iya, untuk mendeteksi kebohongan. Itu kayak
alat semacam apa itu? Itu pertanyaan kah atau Itu menggunakan alat. alat ya? Kemudian juga ada poligraf itu. Itu nanti bisa dijadikan bukti di persidangan asalkan diberikan keterangan oleh ahli. Bukan kayak apa? Deteksi ijazah bukan ya? Tentang originalitas ya. Jadi itu yang lagi viral. Viral sekarang. Jadi ada juga lie detektor itu. Saya terus terang belum pernah lihat itu juga alat semacam alat untuk nge-record di dalam penyidikan gitu. Nah, yang jadi kekecewaan keluarga juga pernyataan salah satu tersangka yang menyatakan bahwa ini almarhum ini terjadi konflik karena merayu seorang wanita. Nah ini yang berkembang juga kan, merayu cewek atasan gitu. Makanya keluarga benar-benar ingin nih motifnya apa sih sebenarnya. Secara logika dari pihak keluarga kan agak hampir nggak masuk akal nih. Ini perempuan yang digoda bukan istri, bukan keluarga, tapi tersangka sampai semarah itu menghilangkan nyawa orang. Nggak masuk akal juga. Kurang dapat diterima oleh pihak tenggelam, rayuan, semua alasan itu nggak masuk akal dan ada bukti-bukti pemukulan itu tambah memperkuat keyakinan. Dan ini juga kontradiktif dari keterangan masing-masing tersangka pada saat kejadian mengaku tidak ada di TKP. Dan tidak ada tersangka yang mengaku. Iya. Kalau memang ada adegan merayu, kemudian ada kemarahan, kapan itu terjadi? Apakah seketika spontan ketika ada rayuan kemudian langsung ada konflik atau pergi dulu? Nah kalau tersangka pergi dulu, patut kita curiga adanya perencanaan. Kan simpel sebenarnya. Ada 3, ada mereka berempat lah. Kalau dari semua kronologis itu kan ada 4. Almarhum Barigani Hadi, ada Kompol Yogi, Hari Chandra, kemudian ada si Misri. Yang sekarang ini kan udah terbuka semua Pak Dokter ya. Mereka hanya berempat itu. Lalu yang paling dekat kemungkinan yang di antara 3 ini gitu kan. Apakah ada kadang-kadang lalu kalau 3-3 yang ngaku emang ada ninja dari atas langsung kan? Infonya mereka berlima sebenarnya. Berlima. Siapa? 1 orang wanita lagi, tapi hanya sebagai saksi. Yang inisial P itu ya? Iya betul. Atau Putri yang sering disebut di media. Tapi itu hanya saksi kan? Enggak dari sampai tersangka. saat ini statusnya sebagai saksi. Saksi ada. Berlima berarti ya. Dan belum ada tersangka utama. Belum ada tersangka Motifnya teman-teman kuasa hukum udah dapat nggak? Sebenarnya untuk motif ini kan perlu kerjasama yang kuat juga dengan penyidik untuk menemukan motif sebenarnya. Hanya saja kalau dari pihak keluarga itu memang menemukan beberapa kejanggalan lah atau beberapa hal pada saat kejadian itu. Jadi pada saat almarhum meninggal, pihak keluarga sempat memegang HP almarhum, handphone almarhum. Itu dibuka HP-nya, ada screenshot pesan WhatsApp pada almarhum. Itu dikirimkan oleh salah satu tersangka. Salah satu. Ya, pokoknya isinya bernada ancaman. Oh kamu masih anak baru, jangan aneh-aneh, jangan macam-macam. Itu dia screenshot. Sayangnya pihak keluarga itu belum sempat memindahkan. Maka dari itu sebenarnya penting sekali bagi teman-teman penyidik untuk melibatkan forensik digital untuk membuka kasus ini, memeriksa handphone dari masing-masing tersangka, handphone almarhum, dan juga memeriksa CCTV. Apakah ada rekayasa atau tidak? Karena di villa tempat mereka menginap itu kan ada CCTV meskipun hanya di luar. Kalau di private villa kan tidak mungkin ada CCTV di dalam. Digital forensik dan CCTV. Ya, untuk memastikan siapa yang keluar, siapa yang masuk ke dalam villa tersebut. Oke. Tapi sampai sekarang masih. Kami belum tahu. Belum tahu. Barangkali penyidik sudah melakukan itu tapi belum di publik atau seperti apa. Siap. Pak Dokter. Ya. Ini kan udah terbuka ke publik kasus ini. Perkara ini setelah tertutup selama 3 bulan. Kemudian sekarang terbuka ke publik. Dan dibicarakan sampai anggota DPR RI gitu kan. Sudah jadi konsumsi publik lah. Tapi
sepertinya penyidik kesulitan untuk menemukan tersangka utama, bahkan siapa pelaku pembunuh, penganiaya korban ini belum terungkap sampai sekarang. Seperti apa pandangan Pak Dokter soal kasus ini? Jadi pembunuhan Brigadir Nur Hadi ini sebenarnya secara lebih holistik ya. Ini adalah ujian bagi penegakan hukum yang ada di Indonesia. Saya ingin mengawali narasi itu dulu. Kemudian secara lebih spesifik, ini adalah ujian bagi profesionalisme Kepolisian Republik Indonesia. Kenapa saya katakan ini adalah ujian profesionalisme? Karena melibatkan 3 orang anggota kepolisian, yang 2 orang tersangka, 1 yang menjadi korban terbunuh ya. Karena saya belum bisa mengatakan bahwa ini adalah pembunuhan, korban terbunuh gitu kan. Kita kan belum. Artinya ini kan dari sisi interpretasi gramatikal kalau kita berbahasa dalam bahasa hukum gitu kan. Terbunuh sama dibunuh. Ya kan kita belum tahu nih siapa yang membunuh ini kan, pembunuhan atau dia terbunuh kan. Nah, itu yang perlu saya sampaikan sebagai narasi awal pada diskusi kita hari ini. Sehingga perkembangannya kemudian ini menjadi suatu konsumsi publik. Kenapa menjadi konsumsi publik? Karena ini melibatkan 3 orang dari institusi kepolisian itu sendiri. Nah, saya tidak masuk kepada ranah pengungkapan kasus terlebih dahulu, karena saya mengikuti juga kronologi dari kasus ini. Saya melihat bahwa sebelum masuk ke villa itu kan sebenarnya apa yang mereka lakukan di sana. Ya, ini pun masih kalau kita berbahasa akademis, ini masih hipotesis sesungguhnya, bahwa mengkonsumsi obat-obatan, kemudian menyewa apa namanya istilahnya itu pendamping, ya menyewa perempuan pendamping gitu kan. Artinya apa? Kalau dari aspek integritas sebagai sebuah lembaga institusi kepolisian ini kan menjadi suatu tanda tanya besar. Sehingga saya sangat mendukung statement dari salah satu anggota Komisi 3 Pak Syarifuddin Suding, karena saya pernah menjadi staf ahli di Komisi 3 DPR RI juga dengan 14 mitra kerja. Tentu salah satunya adalah kepolisian, bahwa kasus ini memang perlu membuat tim independen. Iya, tim independen. Di mana tim independen itu, ini saya mengutip dari Pak Syarifuddin Suding. Tim independen itu dari Kompolnas, itu pertama. Kemudian yang kedua dari pengawas internal kepolisian sendiri dan dari Komnas HAM. Tetapi saya ingin menambahkan unsur dari tim independen itu melibatkan juga dari BNN, Badan Narkotika Nasional. BNN juga. Iya, untuk memastikan bahwa ketika memang mengkonsumsi obat-obat terlarang, dari mana obat terlarang itu. Sehingga ketika pengungkapan yang masih tanda tanya ini apakah pembunuhan atau tidak, kita bisa mengungkap juga terkait dengan peredaran narkotika yang ada pada institusi kepolisian. Sehingga kita melihat ini secara logistik, secara holistik ya. Karena saya ini bukan kuasa hukum dari salah satu pihak dan saya tidak punya kepentingan apapun. Kepentingan saya di sini adalah bagaimana institusi kepolisian ini menjadi ya dengan slogan presisinya itu benar-benar bisa dibuktikan di masyarakat. Artinya benar apa yang dikatakan tadi rekan kita dari lawyer, bahwa mengapresiasi khususnya pihak dari kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat ini, alhamdulillah sudah menetapkan tersangka. Tapi tentu tidak sampai di situ saja, harus sampai kepada seterang-terangnya lah, setuntas-tuntasnya siapapun pelaku itu. Karena kenapa? Ini salah satu cara untuk membersihkan nama institusi kepolisian. Ini kan bukan kasus pertama kali antara polisi dengan polisi. Kasus kemarin yang lebih besar ada juga kan. Sambo misalnya. Sambo jilid 2 kan. Itu pun tidak langsung diungkap menjadi suatu konsumsi publik.
Padahal kasus kriminal seperti ini kan harus menjadi suatu konsumsi publik. Karena bukan hanya persoalan menghilangkan nyawa, apa yang dikatakan tadi, bukan hanya persoalan nanti apakah kita melihat ada pembunuhan berencananya, tapi kita harus melihat dari sisi human rights-nya, yaitu hak asasi manusianya. Karena ini adalah persoalan Menschenrechten. Ini persoalan hak dasar. Hak dasar itu kan persoalan nyawa, hak hidup. Kemudian ketika korban ini sudah berkeluarga, ada anak, ada istri, dan paling penting adalah juga menyelamatkan dari institusi negara. Jadi pandangan saya tidak melihat pada satu sisi, tetapi saya harus melihat kepada sisi yang lebih luas. Bukan berarti bahwa kita menyoroti institusi kepolisian, tapi berhubung karena alma maternya semua di sini dari institusi kepolisian, ini harus kita menata institusi kepolisian ke depan. Seperti itu. Berarti memang ini ujian benar untuk Institusi kepolisian. Ya. Dan tapi di sini kan keluarga juga butuh seterang-terangnya, Pak Dokter. Ini menurut Pak Dokter ini sudah cukup terbukakah penyidik Polda dalam hal ini? Jadi proses pengungkapan suatu penemuan hukum, apalagi kan kita harus mencari di sini kebenaran. Tentu bukan aspek kebenarannya. Tentu dalam proses kebenaran itu ada proses yang harus dilakukan. Tentu kan awalnya dari penyelidikan ke penyidikan, terus dilimpahkan ke penuntut umum, ternyata belum lengkap berkasnya dikembalikan lagi. Artinya itu merupakan sebuah proses. Tentu yang harus kita hargai secara bersama. TSK pun yang ada sekarang, tersangka pun kita harus menghormati. Ada asas praduga tak bersalah. Tetapi ya apa yang kita selalu junjung bahwa equality before the law. Setiap warga negara sama kedudukannya depan hukum dan pemerintahan. Sehingga dalam konteks kasus ini memang harus secara transparan gitu. Harus ada keterbukaan publik supaya melahirkan trust terhadap proses penegakan hukum kita. Karena ini yang menjadi lemah di Republik ini sebenarnya adalah proses penegakan hukum di mana ketika melibatkan salah satu elemen penegak hukum. Karena ini kan melibatkan kasus ini kan penegak hukum, kepolisian. Sehingga inilah kesempatan untuk mengembalikan trust kepercayaan masyarakat itu seperti kasus seperti ini. Sehingga ya memang proses hukum harus tetap kita hargai. Dan ini adalah langkah yang cukup signifikan saya pikir. Jangan hanya terhenti pada proses penyidikan, pada proses penuntutan, hingga kepada proses vonisnya nanti. Di pengadilan itu memang harus ada transparansi. Nah, jangan sampai misalnya di kepolisian sudah agresif, sudah progresivitasnya sangat kuat menetapkan tersangka, tapi ketika nanti di proses pengadilan vonisnya tidak transparan juga. Apalagi hakim ini adalah wakil Tuhan. Ini yang paling penting kita harus catat secara bersama. Menurut Pak Dokter nih, sekali mungkin lebih ke materi. Ini kan kenapa sih susah sekali untuk menetapkan atau mengetahui tersangka utama? Padahal kan circle-nya 3 orang tadi itu yang ada tersangka, bahkan plus 1 yang B tadi itu ada di situ. Kira-kira apa yang membuat dia sulit ini polisian? Apa karena tidak dapat barang bukti atau memang karena rasa sesama institusi? Kalau saya melihat ada pada prinsip kehati-hatian dalam mengungkap suatu kasus. Tapi yang namanya persepsi publik kan berbeda-beda. Itu kan interpretasi kita berbeda-beda. Tetapi justru saya melihat kepada lebih kepada prinsip kehati-hatian itu. Apakah mengumpulkan dari sisi barang buktinya, kemudian saksi yang ada, sehingga otentifikasi dari kasus ini benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Karena ketika kemudian terburu-buru dan dianggap terburu-buru dan menghasilkan hasil pemeriksaan yang keliru, ini kan mempertaruhkan juga dari reputasi kepolisian itu sendiri, bahkan penyidik itu sendiri, karena ada suatu integritas, ada suatu kode etik. Kasus ini kan sudah mencemari kode etik. Ketika kemudian misalnya salah
dalam gelar perkara dan segala macam, ya tentu akan lebih merusak lagi dari etika itu sendiri. Kalau saya melihat belum sampai kepada ada suatu konteks yang ditutup-tutupi, lebih kepada prinsip kehati-hatian itu. Kalau misal ini kan di Polda sidang etiknya sudah selesai duluan, PDTH-nya sudah terhadap 2 tersangka yang anggota yang jadi tersangka. Udah PDTH semua, pemberhentian dengan tidak hormat gitu kan, dicopot jabatan. Tapi kasusnya yang pembunuhan ini malah belum terungkap, tapi PDTH-nya sudah lebih dulu, etiknya sudah dulu. Menurut Pak Rektor gimana? Karena kan memang PDTH itu kan bersifat intern kepada profesi institusi kepolisian itu sendiri. Pengungkapan hukumnya ini kan melalui proses, ada proses yang saya katakan tadi, bukan hanya dalam proses penyidikan hingga kepada vonis hakim nanti. Tentu itu membutuhkan suatu proses yang panjang tentunya, tetapi juga ya tetap harus ada catatan bahwa transparansi itu penting. Sehingga kalau proses etik itu biasanya memang kalau proses etik itu pasti cepat. Lebih cepat karena ditangani secara intern. Justru publik tanda kutip harus curiga ketika proses etik itu yang lambat. Berarti ada sesuatu yang diatur. Tapi dalam kasus Brigadir Nur Hadi ini tidak ada yang ditutup-tutupi pada proses etik itu, malah PDTH-nya telah dikeluarkan. Itu malah bagus, Pak Dokter. Itu menjadi suatu pintu masuk sih sesungguhnya. Pintu masuk, ada sesuatu. Ibarat dalam akademisi itu adalah referensi sebenarnya untuk pengungkapan suatu kasus. Sehingga penetapan dan itu yang dijadikan sebagai bukti bahwa ini akan menjadi suatu bukti yang kuat pada proses persidangan nanti. Karena kan tidak mungkin PDTH itu akan dicabut kembali, ada kekeliruan. Berarti langkah Polda itu sudah sangat tepat. Sudah sangat tepat, bukan hanya tepat, malah cepat. Malah kemarin diapresiasi oleh Kompolnas, ya, Ketua Harian Kompolnas sendiri yang datang ke Polda NTB untuk mengapresiasi itu. Tetapi tentu apresiasinya itu tidak sampai kepada kinerja pada sidang etik, tetapi pada kinerja pengungkapan kasus ini, siapa pelaku utamanya, sampai kepada vonis nanti itu. Karena pengungkapan sebuah kasus pidana ini itu bukan hanya pada pihak kepolisian saja, tetapi juga di tahap penuntutan hingga kepada vonis. Sehingga ini paralel. Karena itu adalah proses yang saya katakan tadi. Sehingga belum bisa dikatakan bahwa itu apresiasi yang secara paripurna sesungguhnya sebelum mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik kasus ini. Karena sudah menjadi konsumsi publik dan menjadi problematika hukum terbesar sebenarnya di negeri ini. Meskipun terjadi di Nusa Tenggara Barat ini. Maksudnya problematika hukum terbesar itu apa, Pak? Problematika hukum terbesar ketika tidak diungkap secara terang benderang, secara adil ya, seperti kasus yang kemarin itu, kasus Sambo misalnya. Ini akan menjadi berlarut-larut sehingga menjadi problematika hukum besar di negeri ini nantinya. Berarti makin lama, makin ditahan atau istilahnya makin lama ini berproses, maka menjadi buruk bagi institusi kepolisian gitu. Ada tanda tanya dari publik bahwa ada apa di balik itu. Sakwa sangka. Lagi pula kan masing-masing publik itu punya persepsi yang beragam. Jangankan publik, kita aja sesama sarjana hukum punya interpretasi yang berbeda. Ada 15 interpretasi dalam ilmu hukum, ya kan? Ada ruang tafsir kan? Iya, ada ruang tafsir dan semua masyarakat itu memiliki hak konstitusional untuk menafsirkan itu. Sehingga kita mendorong kasus ini untuk segera terungkap, misalnya pelaku utamanya siapa, apa motif dari kasus ini. Ketika memang itu motif menjadi kekeliruan secara oknum personalitas kepolisian, ya itu yang harus dituntaskan ke depan, yang menjadi bagian dari reformasi institusi kepolisian ke depan.
Jangan sampai ruang tafsir kayak kasus ijazah ya. Ada gila besar gitu. Itu dia. Atau di sini ada kejahatan besar apa? Itu dia. Yang disembunyikan. Makanya inilah yang harus saya pikir ini adalah momentum yang tepat ya untuk memperbaiki institusi kepolisian. Kalau Pak Dokter sendiri dari 3 tersangka, 1M perempuan, Kompol Yogi, kemudian dan HC atau Haris Chandra itu mana yang memungkinkan, yang paling mendekati pelaku utama? Dari dalam teori hukum pidana ya, ada kan yang disebut dengan relasi kuasa, di mana kita kan melihat dalam konteks relasi kuasa itu antara pimpinan dan bawahan. Karena di balik kekuasaan itu satu ada pengaruh, pasti ada. Kemudian di balik kekuasaan itu pasti ada nilai materi yang ada. Sehingga biasanya yang melakukan kejahatan itu yang memiliki pengaruh besar, ya. Silahkan ditafsirkan tersendiri ya. Biasa yang memiliki pengaruh besar, ya kan? Karena saya harus tetap memegang praduga tak bersalah nih. Benar. Saya hanya berbicara secara teoritis aja nih, ya kan? Ya biasanya melakukan apa? Yang memiliki kekuasaan besar. Kemudian yang kedua yang memiliki materi besar. Nah, dalam konstitusi yang banyak melakukan abuse of power itu adalah penguasa. Itu nggak bisa kita. Nah, dalam konteks ini ya silahkan ditafsirkan. Siapa yang memiliki kuasa yang besar dan siapa yang memiliki materi yang besar. Siapa yang mendatangkan yang salah satu tersangka itu ya sudah kita dapat menginterpretasikan. Kalau kehadiran sosok perempuan di sana yang jadi salah satu tersangka gimana? Apa mungkin? Kehadirannya itu itulah yang harus menjadi suatu evaluasi juga dalam mengevaluasi oknum anggota dan melakukan mitigasi kepada personil kepolisian ke depan bahwa jangan melakukan suatu tindakan-tindakan yang tidak beretik. Sebagai contoh menghadirkan perempuan misalnya, ketika kemudian memang ada pengaruh obat-obatan, ini juga harus menjadi evaluasi dari kinerja. Jadi bukan hanya pada saat ini, perlu ada mitigasi ke depan terhadap institusi kepolisian supaya tidak ada lagi ke depan hal yang seperti ini terjadi. Makanya saya katakan tadi di awal itu jangan sampai hal ini kita hanya fokus kepada pengungkapan kasus. Tetapi dengan adanya kasus ini bisa menjadi evaluasi secara internal apa yang harus dibenahi di institusi kepolisian. Sehingga kemudian ketika kita ingin menelaah tadi, apakah salah satu tersangka yang perempuan itu mengarah kepada pelaku utama misalnya, kita harus balik kepada teori tadi, relasi kuasa itu tadi. Apakah dia punya relasi kuasa terhadap korban atau tidak? Gitu. Kekuasaan itu kan lahir dari pengaruh, lahir kepada materi itu. Itu teorinya dan hipotesa untuk kasus ini, Pak. Ya, kita kan melihat dari aspek sosiologi hukum juga. Dan tersangka M ini yang perempuan juga sedang mengajukan apa istilah JC atau restoratif justice collaborator. Jadi itu tanggapan kuasa hukum keluarga korban gimana? Kalau dari kami sih pada dasarnya apapun itu demi mengungkap motif dan pelaku utama kasus ini, kami tentu akan mendukung. Ya, siapapun itu. Memang di awal keluarga sempat kecewa dan sempat tidak setuju soal hal itu, karena memang banyak hal-hal yang diungkap misteri ini seperti tidak sesuai dengan kenyataan. Itu enggak enak didengar dong. Iya, bagi betul. keluarga. Dan dia juga sempat berbohong, menutupi pada awalnya kan. Kita tidak tahu ya apa alasannya, apakah dia mendapatkan ancaman, iming-iming dan lain sebagainya, tapi pada awalnya tidak ada niat untuk membuka kasus ini. Dan kami juga sebenarnya masih bertanya-tanya. Dalam pengakuannya, si M ini kan mengaku tidak melihat, tidak mengetahui apa. Seandainya dia nanti jadi JC, kira-kira ada hal besar apa yang signifikan, keterangan yang dia bisa berikan
untuk mengungkap kasus ini. Iya. Seperti itu. Jadi itu malah bagus. Iya, siapapun itu, kalau memang niatnya untuk mengungkap kasus ini, supaya benar-benar jelas motifnya, kejadiannya seperti apa, ya kami tidak mendukung, tidak masalah. Oke, lalu sejauh ini kan ada nggak misalnya salah satu, kan sekarang keluarga korban juga tentu kan dia juga di keluarga Bayangkari juga sama ini kan, dan sekarang kan istri terutama dan anak juga sudah berani speak up gitu kan, tentu bukan tanpa risiko juga Pak Dokter ya. Jadi nah itu gimana, ada perlindungan juga nggak kepada, kan ada LPSK selama ini sudah ada nggak? Sejauh ini setahu kami belum ya. Belum ada. Sebenarnya harapan kami juga LPSK kan bisa juga proaktif untuk melakukan perlindungan terhadap saksi, terhadap keluarga korban. Karena kan permasalahan ini tersangkanya itu kan cukup memiliki power. Iya. Untuk melakukan intimidasi ataupun tekanan-tekanan ataupun iming-iming kepada siapapun untuk mengaburkan kasus ini. Masuk keluarga istri dan keluarga anak. Istri. Sangat memungkinkan ya. Tapi udah ada gejala terjadi nggak seperti itu? Sejauh ini sih sebenarnya untuk tekanan belum ya. Belum. Kalau memang nanti ada pasti akan kami. Berarti masih istri keluarga masih aman ya? Sejauh ini masih aman. Masih aman. Oke. Nah, artinya peran LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi juga kan, dan itu perlu juga berarti harus turun untuk istri almarhum. Sangat perlu, bahkan termasuk mertua kemarin kan suka belak-belakan juga di media kan. Iya betul, terutama untuk pendampingan psikologis kami rasa sangat perlu nih, terutama istri almarhum, karena terguncang kematian suaminya, kemudian termasuk juga terguncang karena isu-isu yang beredar di media sosial. Tidak mudah. Benar. Dalam kondisi masih berduka, kemudian isu yang berkembang itu macam-macam, pasti di dalam batinnya itu bertanya-tanya, ada apa ini? Apa yang terjadi? Siapa pembunuh suami saya? Semua kita juga bertanya-tanya ya. Iya. Pengacara, keluarga, ya media juga masih bertanya, publik juga. Karena kasusnya belum terbuka saat ini tantangan betul buat kepolisian itu, untuk mengungkap motif ini. Tantangan sekaligus kesempatan juga untuk membuktikan bahwa institusi Polri benar-benar mampu transparan meskipun tersangkanya adalah anggota. Nah, Pak Dokter, ini kan kasus ini ya tadi ada problematika besar dan juga ternyata mengungkap meskipun sudah 3 tersangka belum bisa dipastikan pelaku utama. Karena saking rumit atau gimana, kita nggak tahu lah, ini proses penyidikan kita masih serahkan. Cuma perlu nggak ini karena sudah cukup kompleks dilimpahkan ke Polri atau Mabes Polri turun dalam kasus ini? Ya, sebenarnya ekosistem kasus ini memang cukup bukan saya katakan rumit ya, memang cukup besar ya. Kenapa cukup besar? Karena dampak publiknya itu sudah meluas kemana-mana. Nah, karena sudah ada langkah ya dari Polda NTB menetapkan tersangka, ketika memang kemudian nanti diperlukan dari Mabes Polri dialihkan perkara ini, ya lebih baik sih sebenarnya dialihkan ke sana. Karena kenapa? Ini kan melibatkan anggota dan personil dari Polda NTB. Artinya untuk menghindari adanya intervensi, menghindari adanya campur tangan. Ya meskipun gejala itu kita belum melihat ke arah sana. Tapi ini untuk sebagai upaya untuk mengembalikan trust masyarakat, kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Sehingga apa yang tadi kita diskusikan melibatkan LPSK ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu, ketika memang Mabes Polri sudah menangani ini, semua ekosistem, semua elemen itu bisa terlibat di dalam. Termasuk Komnas HAM, termasuk Kompolnas, termasuk BNN, termasuk LPSK, termasuk Badan Cyber misalnya, untuk melihat IT dan segala macam. Artinya apa? Ketika
Mabes yang sudah menangani ini akan mempermudah sebenarnya melakukan koordinasi kepada lembaga-lembaga itu tadi. Seperti LPSK tadi, kan mudah lah untuk mengkoordinasikan seperti itu. Sehingga bukan berarti ketika kemudian dilimpahkan ke Mabes Polri meragukan kinerja dari Polda NTB, tidak. Tapi ini untuk akselerasi penanganan perkara ini supaya prosesnya itu lebih transparan, lebih cepat, ya, lebih progresivitasnya juga lebih terlihat. Sehingga ini adalah momentum dari Polri untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Berarti sangat penting untuk sangat penting. Waktunya dilimpahkan ke sangat penting dan sangat tepat, apalagi kalau kita membutuhkan komponen-komponen tadi. Lagi pula sudah ada statement dari salah satu anggota Komisi 3 bahwa perlu ada tim independen. Ketika tim independen ini melibatkan seluruh stakeholder tadi, ya saya pikir Mabes Polri perlu turun, mengambil alih lah, bukan mengambil alih di Polda tidak menjalankan dengan baik. Ini sudah pengungkapan kasusnya ini awal-awalnya sudah menetapkan tersangka. Tinggal bagaimana pengungkapan ini lebih terang lagi, lebih jelas lagi dengan melibatkan seluruh komponen. Seperti kan pasti ada saksi juga nanti yang akan, selain inisial P itu, pasti ada saksi. Apalagi ketika kemudian CCTV-nya dibuka, siapa yang keluar masuk, bisa jadi yang terlihat pada CCTV itu akan diundang sebagai saksi. Untuk menghindari misalnya ada intervensi, ada tekanan, di situ LPSK yang berperan tentunya. Sehingga seluruh elemen, atau ada juga aktor-aktor yang lain misalnya, ada aktor-aktor yang lain, pelaku-pelaku yang lain misalnya, ya LPSK juga tentu harus dilibatkan di situ. Komnas HAM juga, bila mana ada unsur kejahatan kemanusiaan lah. Artinya kalau ditangani Polri, pengungkapan kasus akan lebih mudah. Lebih mudah karena garis koordinasinya berada di tingkat pusat. Seperti LPSK, meskipun BNN ada di tingkat provinsi hingga kabupaten, ya, BNNP, BNNK, ya. Tetapi seperti Komnas HAM, kita kan tidak punya organ sampai di tingkat provinsi Komnas HAM. Kita hanya punya organ di tingkat pusat. Kompolnas juga kita tidak memiliki organ sampai di tingkat daerah, provinsi dan kabupaten kota misalnya. Kalau BNN ya mungkin ada. Nah, ini untuk memudahkan saja sih. Ini saran saya sebenarnya, memudahkan untuk mempercepat kasus ini dengan melibatkan seluruh elemen tadi. Sehingga ketika kemudian korban maupun saksi-saksi yang dilibatkan tadi itu merasa terlindungi hak-hak konstitusionalnya untuk memberikan keterangan apa yang benar-benar terjadi. Ketika kemudian misalnya salah satu tersangka, siapapun tersangka itu, ingin mengajukan JC, itu tidak masalah. Tetapi harus memberikan keterangan yang benar-benar yang terjadi. Tidak boleh ada kebohongan di situ. Karena memang JC itu konsekuensinya ada pengurangan hukuman di situ ketika memberikan keterangan yang benar. Tetapi ketika tidak memberikan keterangan yang benar, malah ada suatu konsekuensi hukum juga bagi salah satu tersangka yang ingin memberikan JC itu. Gitu. Artinya kalau dengan mungkin ini sekedar mengulang atau menjawab Republik dasar gitu. Apa sih bedanya ketika ditangani oleh Polres, Polda, sampai Polri itu, apa skala kasusnya? Seperti apa bedanya? Sebenarnya hampir, kalau bagi saya ya, ini perspektif saya sebagai seorang teoritisi hukum dan praktisi hukum, hampir sama sih sebenarnya. Karena semuanya memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan. Cuma saya melihat dari sisi efektivitas hukum. Ketika kemudian suatu perkara misalnya hanya ditangani oleh Polres, apakah itu efektif? Tapi saya melihat kasus dari Brigadir Nur Hadi ini, untuk efektivitas hukumnya, karena ini adalah sudah besar
dampaknya sudah besar karena sudah menjadi suatu konsumsi publik dan perlu Se-Indonesia. se-Indonesia, perlu melibatkan seluruh elemen, perlu melibatkan seluruh komponen, maka layaklah untuk ditangani oleh Mabes Polri. Oke, kalau tanggapan keluarga, misal kalau ini dilimpahkan ke Mabes Polri, gimana? Apakah ini akan nanti konsekuensi mungkin pemeriksaan ke Jakarta atau tetap di sini sih? Kalau keluarga gimana pandangan? Kalau dari kami sebagai kuasa hukum keluarga, sebenarnya justru itu kedengarannya lebih bagus ya. Bukan berarti kami meragukan kinerja rekan-rekan penyidik di Polda NTB, sama sekali tidak. Namun secara menurut pendapat kami, yang namanya mereka bekerja di tempat yang sama dengan tersangka. Jadi objektivitas itu akan sedikit terganggu. Rekan. Ya, meskipun tidak ada intervensi misalnya. Katakanlah tidak ada intervensi atau apapun itu, tapi namanya apalagi kita manusia orang Indonesia gitu kan. Ada rasa tidak enak. Itu harapan kami juga sebenarnya kalau bisa ditarik, itu menarik. Ditarik ke Mabes Polri, kemudian dibentuk tim independen untuk mengungkap kasus ini. Ini juga membuktikan kepedulian institusi Polri untuk mengungkap kasus ini. Tapi nanti nggak misal berkonsekuensi ke aktivitas istri, kan misal harus jalani pemeriksaan saksi-saksi. Itu kan teknis nanti bisa bisa lah nanti teknis. Iya kan kadang-kadang pihak keluarga nggak mau ribet juga gitu kan, kadang-kadang ada seperti itu. Kami rasa dari keluarga pasti akan berupaya demi menemukan keadilan. Sekarang posisinya sudah siap untuk menuntut keadilan. Sangat siap. Pihak keluarga sangat siap karena melihat kondisi yang seperti ini, dan pihak keluarga juga menyadari bahwa ini bukan hanya permasalahan kematian dari keluarganya, tapi ini juga merupakan kesempatan bagi Polri untuk berbenah dan membuktikan kepada masyarakat. Jadi sudah siap lah keluarga ya, kan biasanya proses hukum panjang Pak Dokter ya, dan tidak bisa kita sehari 2 hari kan, apalagi ini kan masih berbulan-bulan, pasti ada banyak sekali konsekuensi, apalagi tekanan media misalnya, itu bagi keluarga masing-masing juga pasti akan berdampak gitu kan. Nah, oke, kalau ini ada satu lagi tadi yang menarik soal saran dari Bang Giras tadi soal penggunaan pelibatan digital forensik sama rekaman CCTV. Menurut Pak Dokter gimana? Ini suatu bentuk kemajuan dalam pengungkapan suatu kasus itu. Kita kan pada zaman digitalisasi teknologi ya, sehingga itu memang sangat membutuhkan dukungan digitalisasi itu untuk pengungkapan suatu kasus. Apalagi ingin mengungkap contoh misalnya ada bukti ada bukti rekaman melalui WhatsApp, itu dibuka kembali. Karena ini akan menjadi suatu penguatan sebagai penambahan alat bukti yang ada. Tetapi perlu juga dipikirkan bahwa ini harus melibatkan lembaga yang berwenang, supaya tidak ada suatu, dalam tanda kutip ya, tidak ada suatu manipulasi di situ. CCTV kan katanya bisa dimanipulasi, rekaman CCTV benar. Kalau CCTV bisa saja dimatikan, ya kan? Ketika misalnya ya kita nggak mau terlihat di sini nih, misalnya ada CCTV ini kan bisa dimatikan. Nah, tapi itu kan beragam lagi interpretasinya, apa itu manipulasi atau tidak. Misalnya kita di sini kita meminta untuk dimatikan, kan kita tidak manipulasi, kita yang meminta gitu kan, misalnya. Tetapi dalam konteks digitalisasi ini memang sangat dibutuhkan juga. Jangankan dalam bentuk membuktikan bukti percakapan melalui WhatsApp, untuk otentifikasi dan orisinalitas sebuah tanda tangan, digitalisasi juga penting. Sangat penting. Karena meskipun seperti apa, kita sebagai lawyer ya memang membutuhkan itu. Karena untuk membuktikan suatu kebenaran, tidak bisa lagi kita nafikan sekarang tanpa ada pelibatan dari teknologi digital. Pasti itu. Coba sekarang ini dihitung
hanya berapa detik kita tidak pegang HP, atau hanya berapa menit kita tidak pegang HP. Nah, kalau 1 jam mungkin bingung sudah bingung kita kan. Merasa ada yang kurang. Ada yang kurang gitu. Jangan-jangan banyak nelpon nanti. Iya. Bahaya nih. Overthinking ya. Artinya apa? Terlepas dari kasus ini, kasus apapun, kita membutuhkan itu. Artinya dengan alat komunikasi seperti ini menjadi suatu bahan untuk bukti. Saya kira itu penting. Kalau keberadaan JC tersangka M itu gimana? Ya, kalau JC itu sepanjang mengungkap dengan sebenar-benarnya tidak masalah. Karena itu hak dari seorang tersangka siapapun sebenarnya itu bisa mengajukan JC. Tapi catatannya ya harus mengungkap fakta yang sebenarnya. Tidak boleh memanipulasi, tidak boleh merekayasa, tidak boleh ada drama. Ya, seperti itu. Apakah dengan adanya JC ini kan awalnya tersangka M, apakah ada menurut Pak Dokter apakah ada sesuatu yang belum diungkap atau masih disembunyikan nggak dalam keterangan sebelumnya? Ya, bisa jadi menjadi suatu penambahan keterangan yang ada. Ya, bisa saja kan seorang tersangka itu kalau kita dalam psikologi hukum ada kan kaget kan, mungkin nggak bisa mengingat apa yang terjadi. Sehingga dengan adanya JC itu bisa sifatnya tambahan atau ada sesuatu yang dia lupakan misalnya, sehingga akan menambahkan. Atau ada suatu niat bahwa ingin memperingan hukumannya dengan adanya JC itu, dengan mengumpul, karena kalau yang M ini sudah ada lawyernya juga ya. Iya, sudah. Ya, mungkin melalui lawyernya ya, mengumpulkan data dan fakta yang ada, sehingga data dengan fakta itu ingin mengajukan JC. Cuma catatannya itu tadi harus berdasarkan data dan fakta yang akurat dan valid. Seperti itu. Siap. Terakhir nih Pak Dokter, mungkin minta pandangannya. Kira-kira ini bukan prediksi bola sih sebenarnya. Ini fakta hukum memang agak beda. Cuman kira-kira ini pertanyaan endingnya akan kemana sih kasus ini sebenarnya? Sebenarnya seperti apa ending dari kasus ini? Ya, endingnya pasti ada pelaku utama. Itu ending yang pertama. Pasti ada pelaku utama dari proses ini. Cuma kita tidak mengetahui siapa pelaku utamanya. Itu yang satu. Terus yang kedua adalah kasus ini sangat menarik. Karena menariknya apa? Melibatkan institusi yang sama. Melibatkan institusi yang sama. Mudah-mudahan ending selanjutnya ketika ada yang terjadi peristiwa seperti ini jangan lagi ada melibatkan oknum ya, oknum dari institusi kepolisian. Ini adalah momentum yang tepat untuk melakukan perubahan di institusi atau lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu. Oke, yang terakhir lagi nih. Ini kan banyak bonus terakhir jadi. Terakhir. Iya. Ini kan kasus polisi bunuh polisi bukan yang pertama. Ya. Ini bukan hanya di NTB malah. Di Lombok mungkin beberapa tahun sudah ada. Tapi sebelum Sambo bahkan itu sudah ada kan yang di asrama malah itu terang-terangan kalau itu karena emosi bahkan menembak. Dan ini fenomena aparat jadi korban dan pelaku ini makin sering terjadi. Macam Pak Dokter, dah hanya di NTB ya, tapi di beberapa daerah juga terjadi. Di Lombok dah bukan yang pertama juga itu. Ini ada apa sebenarnya? Saya ingin melihat atau melihat kembali dari pandangan Friedman. Bahwa salah satu aspek berpengaruh dalam penegakan hukum ada pada legal structure. Legal structure ada pada aparatur. Apa yang harus kita perbaiki di situ adalah rekrutmen. Bukan hanya pada institusi kepolisian, tapi juga kejaksaan, juga hakim, dan juga lawyer. Ya kan, karena ini kan penegak hukum ini. Artinya strukturnya yang harus diperbaiki. Artinya apa? Strukturnya dalam proses perekrutan yang harus kita lihat itu bukan dari hanya kualifikasi intelektual. Tapi bagaimana psikologis personalnya. Karena menangani suatu perkara hukum itu tidak hanya membutuhkan kecerdasan intelektual,
tetapi juga kecerdasan spiritual, dan yang paling penting adalah kecerdasan emosional. Bagaimana seorang aparatur penegak hukum itu, baik polisi, jaksa, hakim, hingga lawyer itu ya, mampu membuat problem solving yang baik. Ini yang paling penting. Ketika berhadapan dengan kasus, satu, tidak tergoda dengan iming-iming, itu satu. Tidak mudah diintervensi, dua. Tidak mudah tersulut emosi, tiga. Tidak cepat berbenturan dengan kepentingan-kepentingan apapun, itu tiga. Itu empat. Artinya ini aspek struktur. Nah, baru masuk kepada aspek kesejahteraan. Ya kan, aspek kesejahteraan, karena yang namanya manusia ya pasti menjadi, dalam teori Maslow itu, teori kebutuhan itu, ya kesejahteraan juga menjadi aspek yang penting dalam pengambilan suatu kebijakan atau suatu keputusan. Jadi intinya kembali kepada legal structure tadi. Legal structure harus kita rapikan, khususnya dalam penegakan hukum kita yang ada di Indonesia. Ini adalah salah satu skrup kecil sih sebenarnya dari kasus ini, dari sekian banyak yang harus kita evaluasi dalam proses penegakan hukum di Indonesia, khususnya pada level legal structure. Itu sih. Terima kasih Pak Dokter. Dan yang terakhir lagi, mungkin apa ya, semacam closing statement ya, untuk perkara ini dari pihak keluarga. Kalau dari kami tentunya berharap kasus ini dapat menemukan keadilan ya, menemukan titik terang mengenai motif dan siapa pelakunya. Tadi juga sempat lupa Bang saya sampaikan bahwa besar harapan kami sebenarnya kalau bisa penahanan terhadap 3 tersangka ini jangan di lokasi yang sama lah. Karena ini kan juga menimbulkan apa ya, pertanyaan-pertanyaan nanti. Kalau bisa dipisah ketiganya itu lebih bagus sebenarnya. Kemudian terkait dengan apa, harapan kami juga kalau bisa diterapkan psikologi forensik terhadap 3 pelaku. Dilakukan profiling, karena itu tadi sempat tadi Pak Dokter juga sampaikan kan, potensi siapa ini memiliki relasi kuasa dan sebagainya. Ini perlu kita perkuat dengan profiling yang tepat, dengan psikologi forensik untuk mencari kemungkinan-kemungkinan siapa yang paling memungkinkan untuk menjadi tersangka utama. Siap, psikologi forensik ya. Baik, terima kasih. Kalau ini beneran terakhir kalau karena tidak terasa Pak Dokter. Waktu ya. Perbincangan kita cukup panjang ya. Mungkin kita lagi sambung di edisi berikutnya. Di segmen berikutnya. Dan kita publik sekarang memantau kasus ini sejauh mana transparansi, kemudian rasa keadilan tentunya yang lebih hakiki dalam proses ini. Terima kasih Pak Dokter dan Bang Giras sudah hadir di podcast Trilogi Tribun Lombok Dialog dan Inspirasi. Baik Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan Pak Dr. Hendra Sudrajat dan Bang Giras Genta Triwikrama. Kita jumpa lagi di trilogi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Coba, makasih Pak Dokter.